Shalom jemaat Tuhan, saya percaya ada berkat, kemurahan, dan damai sejahtera Tuhan yang kita rasakan dan nikmati dan terima hari ini, sehingga kita dapat memasuki hari ini dengan kekuatan yang baru. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pemberitaan tentang kedatangan Mesias sudah disampaikan jauh sebelum kedatangan Kristus sebagai Mesias. Para nabi telah berbicara atas nama Tuhan untuk menyampaikan pada saat itu bahwa akan datang seorang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Sekarang ini kita kenal sebagai berita Injil yang berfokus kepada kedatangan, kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus ke surga. Saudara, dalam Roma pasal 16 ayat 25 sampai dengan 27 dikatakan begini, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang memberikan bahwa berita Injil menjadi rahasia berabad-abad belum tersingkap, namun tersirat melalui kitab-kitab para nabi. Ketika Kristus datang, rahasia itu dibentangkan secara jelas melalui pribadi Kristus, gaya hidup Kristus, dan juga ajaran Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya semuanya ini bukan hanya sekedar menceritakan siapa Yesus, bukan hanya menceritakan bagaimana kehidupan seseorang yang istimewa, tetapi sebenarnya semua yang diajarkan, diteladankan, dan gaya hidup Kristus seharusnya membawa kita kepada penerimaan akan Injil dan juga ketaatan dalam iman kepada setiap firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketaatan iman kita saat ini akan terjadi ketika yang pertama adalah percaya kepada Yesus. Artinya apa? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mempercayakan diri kita kepada Kristus. Sehingga apa? Berbicara mempercayakan diri kepada Kristus, disinilah berbicara tentang iman. Di mana kita tidak melihat Dia secara fisik karena Dia sudah naik ke surga, tetapi kita percaya bahwa Dia adalah Mesias yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Bahkan hari ini pun Dia hadir melalui Roh-Nya dan firman yang berbicara dalam kehidupan kita, yang membimbing hari lepas hari dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang kedua adalah kita dapat hidup di dalam ketaatan iman ketika kita meneladani perbuatan Yesus. Dengan menjadikan Injil sebagai sumber ajaran Kristus yang selayaknya ditaati setiap orang percaya, dan ketaatan iman yang demikian akan berbuahkan keselamatan oleh anugerah di dalam Kristus. Dan yang kedua adalah yang sangat penting, yaitu keserupaan dengan Kristus. Jadi ketaatan iman itu bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah dengan mujizat, menyelesaikan masalah dengan jalan keluar yang spektakuler, bukan hanya itu saja, tetapi ketaatan dalam iman, ketaatan iman itu membawa kita kepada semakin serupa dengan Kristus. Karena untuk itulah Kristus datang memberikan contoh, teladan, dan patron yang layak untuk diikuti, hidup sebagai orang yang melakukan kehendak Bapa dan berkenan di hadapan Bapa. Berita Injil selayaknya menuntun kita agar berbuahkan keduanya, yaitu sekali lagi saya katakan, keselamatan dan keserupaan dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan setiap berita yang kami dengar dari Injil yang diwartakan itu terus membimbing kami ke dalam ketaatan iman. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, lakukan, kami percaya Tuhan hadir di dalamnya. Dan kami mempercayakan hidup kami kepada Kristus sebagai pemegang otoritas dan kedaulatan tertinggi dalam hidup kami, dan Kristuslah yang menyelamatkan kami. Dan biarlah melalui ketaatan iman ini Tuhan, bukan hanya
kami boleh melihat ada intervensi tangan Tuhan melalui setiap permasalahan, pergumulan yang kami hadapi, sehingga kami boleh mengalami jalan keluar, mujizat dan sebagainya. Tetapi kami semakin diserupakan dengan Kristus. Tolong kami Tuhan, pimpin kami untuk kami boleh terus memiliki ketaatan iman dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.